الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وعلماء الله خصوصا ساداتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى روح من أمر هذا المسجد مبارك ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ النووي البنتني وثم إلى روح الشيخ محمد شافعي هزامي وإلى روح حاجي أحمد طبراني بن حاجي سائنا أخينا في الله مزر بن محمد صالح شيخنا وأماتك الفاقرة زوجتي وحيدة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatul ashiratu anil Hasanil Bisri rahimahullah. Laulal abdalu la khasafatil ardu wa ma fiha. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala al abdalu arba'una rajulan isnani wa ishruna bisyam wa samaniyata asyarata bil Iraq. Kullama mata minhum wahidun abdalallahu makanahu fa idza ja'al amru kubidu kulluhum fa inda dzalika taqumus sa'atu. Rawahul Hakim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala lan takhluwal ardu an arba'ina rajulan misla khalilir rahmani fabihim yusqawna wa bihim yunsaruna ma mata minhum ahadun illa abdalallahu makanahu akhar. Rawahu Tabrani. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala salasun
man kunna fihi fahuwa minal abdali ar-ridha bil qada'i wa sabru an maharimillahi wal ghadabu fi dzatillah. Rawahu Ibnu Adi. Walaula salihuna ayil qaimuna bima alaihi min huquqillah wa huquqil ibad lahalakat talihun ayil fasiduna bi ityanil ma'asi. Walaula al ulama'u la sara nasu kulluhum kal bahaim. Qala Abu Laits man jalasa 'inda 'alimin wa lam yaqdir 'ala hifdzi syai'in minal 'ilmi nala sab'a karamatin fadlal muta'allimina wa habsahu 'anil dhunubi wa nuzular rahmati 'alaihi hala khurujihi min baitihi wa idza nazalatir rahmatu 'alal ahlil halaqah hasala lahu nasibun wa yaktubu lahu ta'atan madama mustami'an wa idza daqa qalbuhu li'adamil fahmi sara ghammuhu wasilatan ila hadratillah ta'ala wa yara izzal alimi wa dallal fasiqi fayamilu tab'uhu ilal ilmi wa yaruddu qalbuhu anil fisqi walaula sultanu la ahlaka ba'duhum ba'da bil qatli wal ghadab wa ghairi dzalik walaula al hamqa ay alladzina fasadat uquluhum la kharabatid dunya ay la fasadatil bilad wal manazil walaula rihul atnan walaula rihu la antana kullu syai'in bisababil jayif. Makalah yang ke-10 dari Hasan Al-Bisri, semoga Allah merahmatinya. Sekiranya tidak ada wali abdal, sungguh bumi ini ditelan, tenggelam, dan apa yang ada di dalamnya. Sekiranya tidak ada orang-orang yang soleh, sungguh binasa orang-orang yang tolih, orang-orang yang bodoh. Andaikan tidak ada peran ulama, niscaya nyaris manusia bagaikan binatang ternak. Sekiranya tidak ada penguasa, sungguh binasa sebagian mereka akan sebagiannya. Sekiranya tidak ada orang yang bodoh, niscaya hancur dunia. Andaikan tidak ada angin, sungguh menjadi busuk tiap-tiap sesuatu. Dari makalah yang ke-10 ini dari Hasan Al-Bisri, seorang wali min auliyaillah, ulama besar ahli sufi. Itu dikatakan, andaikan tidak ada keberadaan wali-wali abdal, ini dunia ditenggelamkan, bumi juga segala isinya dihilangkan. Dan ini dikuatkan dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, al-abdalu arba'una rojulan. Wali abdal itu terdiri dari laki-laki. Jumlah mereka tidak kurang, tidak lebih dari 40 personil. 22 ada di Syam, ada di Syria. 18 ada di Irak, ada di Baghdad. Kullama mata minhum, setiap kali ada yang meninggal, ada yang wafat, satu orang saja, Allah segera ganti tempatnya, posisinya dengan orang lain.
tapi enggak bergeser dari dua negeri, Syam dan Irak. Fa idza ja'al amru, bila nanti saatnya datang perintah Allah, itu 40-40-nya kubidu kulluhum, direnggut nyawanya. Seiring dengan itu datanglah hari kiamat. Ini hadis riwayat Imam Hakim. Berarti pada wali abdal ini merupakan paku-pakunya dunia. Selama ada wali abdal di dua negara besar, dua negara Islam, ini akan terjaga kelangsungan keberadaan dunia dan segala isinya. Tapi satu sama lain para wali abdal ini tidak mengetahui. Tidak ada komunitasnya. Nggak perlu dibentuk WA group. Karena masing-masing itu menjalani apa yang Allah perintahkan. Nah, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam lan takhluwal ardu an arba'ina rajulan misla khalilir rahmani. Diriwayatkan bumi tidak akan kosong dari keberadaan 40 wali abdal di dua negara ini, seperti Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihi salam. Fabihim, dengan sebab keberadaan mereka, yusqauna, diberikan minuman, diberikan kesejukan. Dengan sebab mereka yunsurun, ditolonglah umat-umat manusia. Mata minhum ahadun illa abdalallah makanahu akhar. Tidaklah mati di antara 40 wali abdal kecuali Allah ganti tempatnya oleh orang lain. Tapi sekali lagi, satu sama lain tidak ada komunikasi. Satu sama lain tidak ada komunitasnya. Sekarang kan ada komunitas motor Vespa, komunitas motor VW dan sebagainya itu. Jadi tidak ada komunitas wali. Mungkin kalau komunitas wali murid ada yang namanya komite di sekolahan masing-masing. Dengan sebab keberadaan mereka yusqauna, dikasih minum artinya ditaburi hujan rahmat. Dengan sebab mereka itu ditolong manusia itu. Waruwiya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qol salasun man kunna fihi fahuwa minal abdal. Ciri-ciri mereka ini di dua negara Syam dan Irak, ada 3 hal ciri-ciri wali abdal. Siapa yang memiliki 3 hal ini yang ditetapkan oleh Allah, maka dialah wali abdal. Apa itu kriterianya? Ar-ridha bil qada, menerima, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau mencari sebab. Kenapa ini begini, kenapa ini seperti ini? Dia ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata larut dalam kesedihan, karena itu sudah keputusan Allah. Yang kedua cirinya wasabru an maharimillah, sabar dari mencegah apa-apa yang Allah haramkan, rambu-rambu yang Allah larang. Dia bisa menahan, dia bisa sabar dari itu. Yang ketiga wal ghadab fi dzatillah, dia marah bila agama Allah dinista, ya. Rawahu Ibnu Adi. Nah, berarti ini hampir sama dengan apa yang Nabi sabdakan. Laula syuyukhun rukka wa atfalun rudda wal bahaima rutta la sabba alaikumul azab sabba. Andaikan tidak ada syuyukh, tidak ada orang tua yang rukuk dengan tahajudnya di tengah malam. Andaikan tidak ada anak-anak bayi yang nyusu kepada orang tuanya. Andaikan tidak ada lagi binatang-binatang melata di muka bumi ini. La sabba alaikumul azab sabba. Sungguh kami tuangkan bala azab di dunia ini.
Itu 3. Berarti Allah memandang tidak menurunkan azab bila di dunia secara umum, bukan 2 negara saja, masih ada orang tua yang rukuk dengan tahajudnya, dengan muhasabahnya, dengan istighosahnya, dengan senandung selawatnya, dengan zikirnya, dengan menangisnya di waktu malam. Itu merupakan paku-paku yang menjaga kelangsungan hidup di dunia ini. Andaikan tidak ada lagi anak yang nyusu dengan orang tuanya, maka di situ tanda-tanda akan hancurnya dunia. Jadi karenanya selama bayi belum usia 2 tahun, ibu-ibu muda jangan takut kendor ya, dengan nyusunya anak itu menjadi indikator kelangsungan dunia terjaga selama anak-anak ada yang menyusu. Jangan buru-buru disapi ya. Biarkan 2 tahun dia berlangsung seperti itu. Dan selama pula masih ada binatang yang melata, apakah itu kalajengking, apakah itu ular, apakah itu kaki 1000, apakah itu kadal, kan melata itu. Biarkan itu menjadi hiasan bumi, itu menjadi pertanda Allah masih jaga kelangsungan alam semesta ini. Nah, kalau wali abdal tadi itu 22 adanya di Syam, 18 adanya di Irak ya. Walaula salihun al qaimuna bima alaihim min huquqillah wa huquqil ibad la halakat talih. Andaikan tidak ada orang yang soleh, artinya orang yang soleh itu menegakkan dengan apa-apa yang ada pada hak-hak Allah dan hak-hak ibad, itu namanya soleh. Jadi orang yang soleh bisa menjaga al-qaim bi huquqillah, hak-hak dia dengan Allah terjaga, komunikasinya, lantunan Qur'annya yang merupakan satu dialogis antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dia menjaga hubungan mesra dengan sesama manusia. Itu yang disebut layak sebagai seorang yang soleh. Tapi andai kata satu sisi saja, dia hanya pandai komunikasi dengan Allah, dia rajin dengan tahajud, baca Quran dan puasa sunnahnya, tapi nggak pernah akur sama saudara, nggak pernah akur sama tetangga, ini belum orang soleh. Ini namanya si tolih. Lawanan dari soleh si tolih itu. Jadi jangan namain anak tolih, soleh aja. Kalau orang yang soleh itu disenangi oleh orang banyak, tapi orang yang muslih banyak orang yang tidak suka. Karena kalau soleh buat pribadinya, tapi kalau muslih dia ngajak-ngajak orang untuk berbuat baik. Ini orang nggak demen, gitu kan. Maka orang-orang yang mukhlis itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sekedar soleh, tapi dia menjadi orang yang muslih. Nanti dia akan menjadi orang yang mukhlas, yang begitu sangat ikhlas dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, itu definisi orang yang soleh. Atau sebaliknya, dia akur dengan manusia, dia royal, dia respect dengan semua orang, berbagi, tapi sholatnya malas, ngajinya ogah. Jangan lagi bicara tahajud, sholat 5 waktunya, nanti sholat nanti kagak. Nah, ini belum soleh, ini masih si toleh. Jadi buru-buru harus meningkat dari toleh ke si soleh, dari soleh ke mukhlis. Ya. Nah, jadi kalau andaikan tidak ada orang yang soleh, la halakat toleh, hancur lebur orang-orang toleh. Jadi keberadaan soleh membantu si toleh tadi itu. Gak apa, kalau semuanya toleh, gak ada yang soleh, itu petaka, itu bencana. Nah, si toleh itu al-fasiduna bi'ityanil ma'asi, orang yang merusak, yang selalu mendatangkan kemaksiatan, itu si toleh namanya. Pak Toleh, Haji Toleh. Jadi toleh ditinggalkan, soleh itu boleh untuk dirapatkan itu. Maka ada doa yang bagus untuk menghindari daripada perbuatan maksiat itu.
Allahumma adhib syahwatana minal ma'asi atau fi ma'siyati. Ya Allah, singkirkan syahwat kami dari perbuatan-perbuatan maksiat kepadamu. Karena itu masih belum soleh. Ya. Walaulal ulama lasaran nas kulluhum kal bahaim. Andaikan tidak ada peran ulama, niscaya manusia seperti atau bagaikan binatang ternak. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Ada raja hutannya itu. Kalau tidak ada peran ulama, itu satu sama lain di antara manusia saling menjegal, seperti binatang ternak itu. Nah, artinya kelangsungan ulama, eksistensi ulama, keberadaan ulama juga menjadi penentu arah dan nyamannya kehidupan di dunia ini. Karena ulama menjadi pilar utama dan terdepan untuk terus terjaga dengan mesra kehidupan di dunia dan di akhirat ini. Apalagi ulama-ulama pada umat kita, maksudnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu selevel dengan nabi-nabi pada zaman Bani Israel karena kualitas keilmuannya, kualitas ketawaduannya, dan kualitas ketakutannya kepada Allah. Karena ulama hanya takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya saja di antara hamba-hamba Allah yang benar-benar takut kepada Allah adalah ulama. Kalau ada sosok ulama, kalau ada sosok orang berilmu tapi nggak takut kepada Allah, bahkan mendukung orang-orang yang berdusta, mendukung kemaksiatan, ini belum menjadi ulama, ini masih jadi baru. Ya, jadi mesti daftar dulu dia menjadi ulama, karena belum layak walaupun ilmunya tinggi. Kenapa? Belum takut sama Allah. Jadi ulama tuh takutnya sama Allah. Karena kata Al-Imam Al-Ghazali, ulama terbagi dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ya, banyak ulama-ulama dunia mengambil manfaat dengan adanya keadaan-keadaan seperti ini. Bagaimana pundi-pundinya bisa terawat. Itu ulama dunia. Kalau ulama akhirat, dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia harus mempertanggungjawabkan keilmuannya, keberadaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, andai kata tadi tidak ada ulama, nyaris manusia bagaikan binatang ternak. Ya. Siapa yang paling kuat? Singa, macan, ya, yang kecil-kecil dapat dikalahkan dengan itu. Qala Abul Laits, berkata Abul Laits, man jalasa inda alim walam yaqdir ala hifdhi syai'in minal ilmi nala sab'a karamatin. Berkata Abu Laits, siapa yang duduk di sisi orang alim, kalau bahasa kekinian, siapa yang berintegrasi dengan orang-orang alim, walam yaqdir ala hifdhi syai'in, dia duduk bersama orang alim tapi belum bisa menghafal sesuatu dari ilmu itu, karena memang dia tidak punya bakat, daya nalarnya, daya hafalnya lemah, masih dapat 7 kemuliaan karena kedekatan dia dengan ulama. Nala sab'a karomat, dia akan mendapatkan 7 karomat dari Allah dengan dekat bersama ulama. Walaupun dia tidak bisa menghafal, tapi kecintaannya kepada ulama ini menjadi sebab turunnya karomat buat orang itu. Apa itu yang ke-7 karomah itu? Fadlal muta'allimin, kelebihan orang-orang yang belajar. Karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar. Si pengajar yang menuntut itu kedua-duanya mendapatkan karunia, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saja posisi kita di sini, kita nggak tahu ada hamparan sayap malaikat yang dihamparkan buat orang-orang yang belajar, buat orang-orang yang menuntut ilmu. Itu yang Nabi sabdakan, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridha'am bima yasna'u. Sesungguhnya malaikat
sungguh meletakkan sayap-sayapnya buat orang yang menuntut ilmu, karena malaikat ingin memuliakan, mengapresiasi orang-orang yang menuntut ilmu. Apalagi di Jumat, apalagi di waktu subuh, nilai-nilai tinggi, bertaburan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan patut kita aminkan. Ini semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala, karena enggak semua orang bisa ngaji pagi di hari Jumat, susah. Jangankan ngaji, sholatnya aja susah. Kalaulah sholat subuh di mana-mana sebanyak ketika sholat Jumat, yakini perlahan tapi pasti dia akan mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada janji Allah lewat lisan Rasul, man sholat subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang bisa menjaga kelangsungan sholat subuh berjamaah, maka ada jaminan di situ. Jaminan keimanan, jaminan keamanan, jaminan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini. Kalau hadis ini mendapat tempat, maka yang namanya surau, yang namanya masjid akan dipenuhi oleh jemaah. Itu harus kita yakini, karena sabda Rasul tidak pernah berdusta. Nabi enggak pernah menyampaikan sesuatu itu yang tanpa bukti kalau diyakini, ya. Yang kedua, karomah atau kemuliaan yang didapat buat orang yang dekat duduk bersama orang alim, habsahu anil dzunub, terjaga daripada perbuatan dosa-dosa. Karena dia begitu dekat. Secara hukum alam, orang dibentuk oleh alam, orang dibentuk oleh lingkungan. Maka bagaimana komunitas orang yang tinggal di pesisir? Kita tahu pantai itu panas, apalagi di siang hari. Enggak sedikit temperamental membentuk masyarakat situ. Orang yang tinggal di pegunungan sawah ladang, menjulang tinggi sejauh mata memandang yang tampak penghijauan dan pengkuningan, karena hampir saja itu panen. Di situ dibentuk dengan dinginnya suasana, orangnya pun lembut-lembut, ya, karena dibentuk oleh lingkungan. Apalagi dalam tri pusat pendidikan, bagaimana anak yang soleh tergantung 3 faktor pendukung. Bagaimana rumah tangganya, bagaimana lingkungannya, bagaimana sekolahnya. Kaifama yakunil murabbi yakunal murabba. Bagaimana pendidik, jadilah anak didik. Bagaimana bapak, jadilah anak. Buah enggak jatuh jauh dari pohonnya. Walaupun memang masih banyak antara bapak sama anak berbeda. Seperti pohon-pohon juga enggak semuanya sama. Biasanya buah mangga, pohonnya pohon mangga. Biasanya jambu, pohonnya pohon jambu. Tapi enggak mutlak. Ada pohon daun kelor, apa nama buahnya? Kelentang. Bapak kemana ya, anak kemana? Itu kan. Enggak jelas, ya. Daun mengkudu, buahnya pacek, ya. Bapak kemana ya, anak kemana? Gitu kan. Maka ini menjadi tanggung jawab bapak untuk mengarahkan anak, ya. Jadi jangan biarkan anak itu memilih dalam pemilihan agama yang keliru, pasangan yang keliru. Ada masukan, walaupun tidak pemaksaan. Ajak anak berpikir. Jadi yang kedua, orang yang dekat ulama itu akan tertahan daripada melakukan dosa-dosa. Wa nuzular rahmah alaihi. Yang ketiga, turunnya rahmat bersama keberadaan dia dekat ulama. Hala khurujihi, ketika dia keluar dari rumahnya itu turunkan rahmat. Wa idza nazalat rahmah, apabila rahmat turun ala ahlil halaqah, atas orang yang sedang duduk berbundar seperti ini, hasalalahu nasibun, dapatlah bagian dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa yaktubu lahu ta'atan madama mustami'an. Dia ditulis terus oleh malaikat keberadaannya di situ, kelangsungan dia di situ, menjadi orang yang taat selama dia masih mendengarkan kalam dari ulama itu. Yang kelima, wa idza daqa qalbuhu li adamil fahmi sara ghamuhu wasilatan ila hadratillah ta'ala. Apabila sempit hatinya karena tidak faham, jadilah kedukaannya sebagai wasilah untuk tetap berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu ada untungnya
nggak ada ruginya. Walaupun dia tidak bisa menghafal. Wayaro, yang keenam dia melihat orang alim, wadhalal fasik, dia bisa membedakan mana alim, mana orang yang zal, orang yang hina. Nah, maka fayamilu tabuhu, cenderunglah tabiatnya kepada ilmu dan menolak hatinya dari kefasikan. Itu karomah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dekat dengan ulama. Jadi kita tidak boleh suudzon, kita tidak boleh apalagi menyudutkan, apalagi kita meremehkan dan sebagainya itu. Ya tentunya dia juga manusia, ada plus minusnya lah. Kita ambil kebaikan-kebaikannya. Walaula sultan la ahlaka ba'duhum ba'da. Andaikan tidak ada penguasa, sungguh binasa sebagian mereka dengan sebagian mereka. Maka lebih baik satu negara tetap ada pemimpinnya, terlepas daripada zalim atau tidaknya, ketimbang nggak ada pemimpinnya. Akan terjadi kekisruhan, akan terjadi kegalauan, akan terjadi hiruk pikuknya berbagai macam konflik kalau tidak ada. Nggak usah jauh-jauh, satu lingkungan RT nggak ada ketua RT-nya. Kemana ketika nanti terjadi keributan? Siapa yang akan memonopoli, siapa yang akan mencoba untuk melerai itu? Karena tidak ada penguasa, tidak ada tokoh, tidak ada ketua RT-nya. Andaikan juga nggak ada RW-nya, pada mundur semua, ketua RT pada mundur semua. Mau jadi apa itu warganya? Biarlah andai kata di situ ada RW walaupun dia tidak sholat, masih lumayan ketimbang tidak ada ketua RW, ketimbang tidak ada ketua RT gitu. Tapi akan lebih indah ketua RT yang ahli sholat, ketua RW yang ahli ibadah. Jangan sampai presidennya sholat, wakilnya sholat, menterinya pada saat gubernur sholat, RT kagak sholat. Sombong banget jadi RT itu. Ya, keterlaluan gitu kan ya. Jadi akan terjadi konflik bil qatli wal ghadab wa ghairi dzalik. Kalau tidak ada penguasa, tidak ada pemimpin, bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi saling marah dan lain sebagainya. Pun yang selanjutnya walaulal hamqa la kharabatid dunia. Andaikan tidak ada orang bodoh, sungguh udah hancur dunia ini. Jadi yang namanya dunia selalu inna fi khalqis samawati wal ard, selalu peralihan, selalu ada perimbangan, ada pandai, ada yang bodoh. Ada yang tinggi, ada yang pendek, stunting, ada yang gemuk, ada yang kurus. Itulah kehidupan romantika di dunia ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, peralihan situasi dan kondisi, itu berarti alam ada yang ngatur. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal sehat. Nah, siapa orang yang akal sehat? Yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dihiasi kehidupannya dengan zikir pada saat berjalan, pada saat berdiri, pada saat duduk. Artinya situasi kondisi apapun, ingatan dia, kontak komunikasi dia dengan Allah tidak pernah putus. Itu adalah orang-orang yang albab. Nah, maka andaikan juga tidak ada orang yang bodoh, alladzi fasadat ukuluhum, yang tertutup akalnya, itu akan hancur dunia. La fasadatil bilad wal manazil, akan hancur dunia, akan hancur ini rumah-rumah kalau tidak ada orang bodoh. Secara pendidikan, siapa yang membersihkan nanti kotoran, siapa yang membersihkan halaman, siapa yang membersihkan got-got pada mampet? Nggak mungkin orang-orang yang perlente, orang-orang kaya pada mau turun ke bawah. Itulah peralihan dunia. Andai kata di dunia semuanya kaya, nggak usah dunia ada kemayoran, semuanya nggak ada orang miskin, semuanya kaya raya, susah parkir mobil karena tiap-tiap orang punya mobil. Siapa tukang parkirnya? Semuanya pada kaya. Akan kacau kehidupan dunia ini. Apalagi di Jakarta semuanya kaya, nggak ada yang miskin. Indonesia semuanya kaya. Nggak ada perjuangan dan terjadi kekisruhan. Masing-masing punya mobil, anak punya mobil, bapak punya mobil, mertua punya mobil.
lahannya kurang. Ya. Siapa yang tukang parkirnya? Andai kata sebuahnya miskin juga itu sengsara. Mobil kagak ada. Halamannya luas tapi mobilnya kagak ada. Buang puntung rokok satu berebut orang miskin. Gitu. Andai kata seperti itu. Maka peralihan situasi dan kondisi itulah nyamannya kehidupan. Jadi ada tantangan kita seperti itu. Jadi orang bodoh masih sangat diperlukan. Tapi orang bodoh tidak boleh berdiam diri atas kebodohannya. Orang alim tidak boleh berdiam diri atas kealimannya. Yang terakhir, walaula rih la antana kullu syai'in. Andaikan tidak ada hembusan angin, la antana kullu syai' akan menjadi bau, akan menjadi pemandangan yang tidak sedap. Tiap-tiap sesuatu bisa babil jiab karena banyak bangkai-bangkai, pelbak-pelbak. Dia akan tersapu dengan adanya angin, dengan adanya panas. Itu Allah yang ciptakan semuanya, memerlukan. Terjadi simbiosis, ya, saling memerlukan satu sama lain kehidupan manusia ini. Jadi orang kan kekurangan angin juga salah, kurang angin juga salah. 3 tentara Allah, 3A, angin, api, sama air. Orang kelebihan air juga, dia gemuk air, kagak padat, karena kebanyakan air ngencing melulu. Kekurangan air, kurus kering, dehidrasi. Ya. Orang kurang api juga berbahaya, kagak ada alat penerang. Ya. Kekurangan angin juga salah, kemasukan angin juga salah, gitu kan. Itu semuanya perlu perimbangan. Nah, di sini dunia adanya seperti itu. Kita harus bersama-sama hidup berdampingan dengan segala permasalahan yang ada. Kita ditakdirkan sudah berbeda-beda, ya, dengan sukunya, dengan agama berbeda-beda. Itu takdir, tapi harus diikhtiarkan adanya persatuan. Itu diikhtiarkan persatuan itu dari berbagai macam komunitas hingga terjadi harmonisasi di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Saya kira ini wallahu a'lam bissawab. Nanti kita masuki makalah ke-11.